Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian telah wassalawat terling salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Kata ulama, ibadah di sini adalah makna yang sangat komprehensif yang mencakup sendi-sendi kehidupan seorang hamba dalam kehidupan kesehariannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, baik itu perkataan, perbuatan yang lahir dan yang batin, baik yang berkaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikatakan ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, bertutur kata santun, berbuat baik kepada tetangga, tersenyum manis di hadapan sesama muslim, ibadah yang kita tidak tahu yang mana ibadah tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hanya berharap dan takut serta khawatir amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan benang merah dari seluruh ibadah yang tadi kita contohkan dan kita misalkan adalah tahqiq ghayatul dhulli ghayatul mahabbah. Benang merahnya sama saja, yaitu bagaimana seorang hamba mewujudkan hakikat penghinaan diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya, seraya menampakkan mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paripurna. Tidak dengan yang demikian, maka tidaklah seorang hamba dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tatkala seorang hamba beribadah kepada Allah, berarti dia menghambakan diri kepada Allah. Tatkala seorang hamba menghambakan diri kepada Allah, berarti dia harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah boleh dia merasa meninggi, tidak bolehlah dia merasa istimewa, bahkan tidaklah boleh dia merasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum beribadah, tatkala dia sudah merasa khutitik, dia sudah menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah, semakin dia beribadah kepada Allah, semakin dia merasa hina di hadapan Allah, semakin dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT.
semakin dia berketergantungan dan membutuhkan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat semakin sempurna seorang hamba yang hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak taubat dia kepada Allah, semakin banyak melihat kekurangan dan kealpaan diri di hadapan Allah. Maka kita lihat baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah baginda Rasulullah semakin tahu dan paham, semakin rujuk dan semakin banyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi taubat dan rujuk kepada Allah dibandingkan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ibadallah, tubu ilallah wastaghfirulah, fa inni atubu ilallah fil yawm akthar min 70 marrah." Wahai sekalian hamba Allah, bertaubatlah kalian, beristighfarlah kalian, mohon ampunanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap kesalahan dan dosa, karena sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam lebih daripada 70 kali. Artinya dalam bilangan yang tiada terhingga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk atau hamba yang paling banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu dosa-dosa beliau telah diampunkan yang lalu maupun yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam ayat dan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'min wa mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari situlah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak merasa tinggi, yang berhak merasa besar, yang berhak merasa mulia, sementara kita manusia haruslah senantiasa merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa mulia, kita tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari situlah Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh anak Adam tanpa terkecuali itu senantiasa bersalah, senantiasa khilaf, senantiasa melakukan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa bertaubat dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan karena seringkali kita alpa, seringkali kita tidak sadar sehingga kita tidak merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam keseharian kita, kata Nabi, selalu bersalah dan dosa. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Ibadallah tubu ilallah astaghfirullah. Ibadu ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai segenap hamba-hambaku," kata Allah, "kalian itu senantiasa bersalah dan berdosa sepanjang siang dan sepanjang malam. Akan tetapi dikarenakan kebodohan kita dan kealpaan kita tidak sadar akan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka solusinya cuma satu, bertobat dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segenap taubat, segenap dosa yang telah kita lakukan." Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka kita lihat manusia yang paling rendah di hadapan Allah adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW orang yang paling kenal Allah SWT dan orang yang paling kenal dirinya. Semakin seorang hamba mengenal dirinya dan semakin seorang hamba mengenal Allah SWT, semakin tahu akan kebesaran Allah SWT, semakin tahu akan kesempurnaan Allah SWT, dan akan semakin sadar akan kealpaan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga dia selalu berusaha untuk betul-betul mewujudkan hakikat ibadah, yaitu merendah, menghinakan diri dalam Allah SWT. Ibadah asal katanya ubudiyah. Ubudiyah itu artinya penghambaan.
kita memperbudak diri di hadapan Allah SWT, menjadi budak bagi Allah SWT, dan tidaklah sangat layak secara bahasa yang namanya budak merasa besar, merasa istimewa di hadapan Allah SWT. Yang namanya budak, dia selalu merasa hina di hadapan Tuhannya. Tuhan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT yang menciptakan kita. Allah SWT yang memberikan segala kesehatan, afiat, dan rezeki yang ada pada kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Maka tiada kesempatan semestinya bagi orang-orang yang diberikan rahmat Allah SWT untuk merasa istimewa di hadapan Allah SWT. Semestinya seorang hamba untuk senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah orang tersebut dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah bukan Allah. Dan tatkala seorang hamba selalu merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan jauh daripada sifat meninggi, sifat kibir, sifat merasa besar, angkuh, congkak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian adalah sifat iblis. Dosa yang paling besar di muka bumi ini adalah dosa kibir. Yang Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil biji darah daripada kesombongan. Tidaklah terjatuh orang ke dalam kesyirikan, melainkan dikarenakan kesombongan untuk memurnikan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali Allah Subhanahu dimaksiati adalah dengan dosa kesombongan. Iblis laknatullah alaih, tidaklah dia terusir dari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena kesombongan, merasa besar, merasa spesial, merasa istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah perintahkan untuk hormat dan sujud kepada Adam alaihissalam, aba wastakbar, dia enggan, dia sombong akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana minal kafirin, dan jadilah dia orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Imam Sufyan bin Uyainah berkata, idza ra'aita ar-rajul ya'sillaha subhanahu wa ta'ala, tatkala engkau melihat seorang hamba bermaksiat kepada Allah dikarenakan hawa nafsu, farjulahu taubah, sangat besar kemungkinan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala engkau lihat seorang yang bermaksiat kepada Allah dikarenakan keangkuhan, kesombongan, dan merasa besar, istimewa di hadapan Allah, maka khawatirkan dia, jangan sampai laknat dan kemurkaan Allah menimpa dia, sebagaimana iblis telah melakukan dosa sombong, dosa merasa besar, merasa istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat dan bukan Allah, karena yang demikian sudah bertentangan dengan konsep ibadah dari akar-akarnya. Karena yang namanya ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La bihaulina wala biquwwatina. Makanya ikrar kita tatkala kita mendengar panggilan kemenangan, panggilan untuk sholat, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasrahkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak sanggup kami ya Allah untuk melaksanakan perintah-Mu, tidak sanggup kami ya Allah untuk menghindarkan diri daripada kemurkaan-Mu, kecuali semata-mata dengan pertolongan-Mu semata ya Allah, kecuali semata-mata karena kasih sayang Engkau ya Allah, kecuali semata-mata karena taufik dan hidayah-Mu, sehingga jadilah kami menjadi orang-orang yang selamat daripada kemurkaan-Mu di dunia dan akhirat. Ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat dan bukan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua dan segala kaum ini sifat tawadhu, mewujudkan hakikat ibadah, yaitu senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita daripada sifat besar, sifat merasa tinggi, sifat merasa istimewa, sifat merasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal hadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wa la syarika lakal mannan, badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.